Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teguh Story, tempat tutorial pendidikan. Lanjut ke yang C, pembahasan yang berikutnya yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Simak baik-baik. Kita bahas pengertian sudut pusat dan sudut keliling. Pada setiap lingkaran, sudut pusat ialah sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari. Titik sudutnya sama dengan titik pusat lingkaran. Sudut keliling ialah sudut yang dibentuk oleh dua tali busur. Titik sudut setiap sudut keliling terletak pada keliling lingkaran. Nah, ini gambar sudut pusat ya. Sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari ya, dua buah jari-jari ya. Kemudian ada titik sudutnya dan ada titik pusat lingkarannya. Titik sudutnya ada titik pusat lingkarannya ya, sama ya. Nah, ini. Kemudian untuk yang sudut keliling ya, sudut keliling itu ya, sudut yang dibentuk oleh dua tali busur ya. Dua tali busur dengan titik sudutnya itu di setiap sudut keliling nih. Sudut kelilingnya di sini kan. Nah, ini sudut keliling terletak pada keliling lingkaran ini. Ya, nah ini. Maka sudut keliling itu sama dengan simbolnya seperti ini. Nah, kita lanjut berikutnya yaitu hubungan sudut pusat ya, hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Soal pengantar, pada masing-masing gambar berikut ini tentukanlah X derajat. Ini ada 3 ya, 3 soal. Kita jawab. Yang pertama, X derajat itu sama dengan 60 derajat ditambah 55 derajat. Hasilnya sama dengan 115 derajat. Nah, ini. Ya, kita jumlahkan. Kemudian, yang kedua, X derajat, ini yang nomor 2. 63 derajat ditambah 63 derajat sama dengan 126 derajat. Kenapa nilainya sama? Karena di sini sisinya sama, maka sudutnya juga sama. Nilainya adalah 63 derajat. Kita tambahkan dengan 63 derajat lagi. Berikutnya yang nomor 3. Ya. X derajat sama dengan 41 derajat ditambah 41 derajat. Maka sama dengan 82 derajat. Ini juga sama ya sudutnya. Nah, kesimpulannya, jika X derajat itu nilainya seperti ini, maka sama dengan A derajat ditambah B derajat. Nah, ini selanjutnya disimak pada gambar di bawah ini ya. Nah, sudut APC ini sama dengan sudut pusat ya. Ini sama dengan sudut pusat ya, sudut pusatnya di titik P. Nah, kemudian sudut ABC ini kita sebut sebagai sudut keliling ya. Bisa dipahami ya bedanya ya. Oke. Selanjutnya ditarik garis bantu BD ya, ini. Yang pertama, pada segitiga PAP nilai AP itu sama dengan BP. AP ini sama dengan BP. Jari-jarinya di R. Nah, ini. Maka sudut PAB ya. PAB itu sama dengan sudut PBA ya. PBA dengan nilai di situ yaitu M derajat ya. Sama sudutnya nilainya. Sehingga sudut APD ya. APD ini itu sama dengan M derajat ditambah dengan M derajat ya. Itu sama dengan 2M derajat. Nah, kita sebut sebagai persamaan 1 ya. Kemudian berikutnya pada sudut PBC. Nah, kita lihat PBC itu nilai BP itu sama dengan CP ya. BP ini sama dengan CP atau jari-jari
R ya, dengan nilai sudut PBC itu sama dengan sudut PCB, yaitu sama dengan N derajat. Nah, sehingga sudut CPD ini itu sama dengan N derajat tambah N derajat, maka sama dengan 2N derajat. Kita sebut persamaan yang kedua. Nah, sudut APC ya, APC itu sama dengan sudut APD ditambah sudut CPD ya. Sudut APC ini itu sama dengan sudut APD ditambah dengan sudut CPD. Nah, ini gabungan dari persamaan 1 dan persamaan 2. Maka sama dengan 2M ditambah 2N itu sama dengan 2 dalam kurung M derajat tambah N derajat. Nah, sudut dari APC ini itu sama dengan 2 dikalikan dengan sudut ABC atau sudut keliling. Ya, jadi kesimpulannya sudut pusat itu sama dengan 2 sudut keliling. Nah, seperti itu. Lanjut? Oke, kita lanjut dengan menyimpulkan. Nah, kesimpulannya pada setiap lingkaran apabila sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama panjang, maka sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, pada gambar di samping ini, ya, ini sudut pusat ya sama dengan sudut APC ya, APC. Ya, kita simbolkan di sini ada P derajat dan sudut keliling itu sama dengan sudut ABC. Kita sebut di sini ada K derajat. Nah, kedua sudut itu sama-sama menghadap busur AC ya, sama-sama menghadap busur AC. Ya, maka nilai P derajat ini sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, 2 kali dari sudut keliling ini. Nah, biar lebih paham, kita akan bahas contoh soal yang pertama. Pada masing-masing gambar berikut ini, tentukanlah X derajat dan Y derajat. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Kita jawab. Yang A, X derajat itu sama dengan 2 kali sudut kelilingnya. Nah, ini sudut kelilingnya 67 derajat, maka sudut pusatnya itu sama dengan 2 kali 67 derajat. Sama dengan berapa? 134 derajat. Mudah ya? Oke, berikutnya yang B. Sekarang yang ditanyakan adalah Y. Ya. Y ini apa? Y derajat ini adalah sudut kelilingnya. Nah, maka sama dengan setengah kali sudut siku-siku. Setengah kali sudut siku-siku. Sama dengan setengah kali siku-siku itu nilai derajatnya 90 derajat ya. Sudah dipahami secara umum. Nah, maka nilainya adalah 45 derajat. Oke, X derajat. Nah, dilihat X derajat. Nih, yang ditanyakan. Itu sama dengan sudut EDF. Dilihat EDF. Ya, itu sama dengan setengah. Ya, setengah kali berapa? Setengah kali. Nah, sudut busurnya adalah 48 derajat. Maka sama dengan hasilnya 24 derajat. Nah, dari yang ditanyakan Y derajat, ya, Y derajat ini sama dengan 2 kali sudut kelilingnya. Nah, sudut kelilingnya di sini adalah 24 derajat. Nah, kalau yang ditanyakan nilai Y derajat itu sama dengan 2 kali sudut kelilingnya. Maka hasilnya adalah 48 derajat. Sama ya ternyata ini Y derajat dengan nilai busur EF. Contoh yang kedua, pada gambar di kanan ini, nah perhatikan titik O adalah pusat lingkaran dan AB itu sama dengan diameter. Ini titik lingkarannya atau titik pusatnya dengan diameter AB. Nah, tentukan nilai K derajat. K derajat ini berapa ya? Nah, sekarang diperhatikan sudut AOB. Nah, sudut AOB ini jelas ya, sudut lurus. Maka nilainya adalah 180 derajat. Selanjutnya maka K derajat ini itu sama dengan, nah karena ini adalah nilai sudut pusat, maka
180 derajat kita bagi dengan 2. Maka sama dengan 90 derajat. Nah, kita buat sudut AB. Kemudian kita tarik menjadi segitiga ABC. Nah, busur di hadapan sudut C atau setengah lingkaran. Nah, seperti ini. Nah, kita ilustrasikan. Nah, sudut keliling yang menghadap busur setengah lingkaran atau yang menghadap diameter besarnya selalu 90 derajat atau siku-siku. Pada gambar di kiri ini disebut C, nilainya sama dengan 90 derajat. Jelas ya? Ini membentuk sudut siku-siku. Nah, maka nilai sudutnya adalah 90 derajat. Ya. Lanjut ke contoh yang ketiga. Pada gambar di kanan ini, titik O adalah pusat lingkaran. Jika sudut ACB itu sama dengan 46 derajat, tentukanlah besar busur AB. Kita jawab ya. Nah, perhatikan. Oke. Yang ini jelas ya. Adalah sudut pusat, kemudian ACB ini adalah sudut kelilingnya. Nah, ini busur lingkarannya. Nah, maka besar sudut AB, besar sudut AB ini 2 kali 46 derajat. Ya, sama sih nilainya sudut ini dengan ini. Ya. Maka berapa nilainya? Yaitu 92 derajat. Nah, lanjut ke contoh yang keempat. Lihat gambar di kiri ini. Nah, tuh dilihat. Titik pusat lingkaran adalah titik P. Jika besar sudut DF, itu nilainya sama dengan 37 derajat. Tentukanlah sudut DEF. Nah, dilihat DEF. Berapa ya nilai sudut DEF? Nah, kita jawab. Besar busur DEF, ya, DEF ini itu sama dengan, ini di sini nilainya berapa? Besar busurnya yaitu 37 derajat kita bagi dengan 2. Ya, maka nilainya sama dengan 18,5 derajat. Contoh yang keempat masih kita bahas. Nah, selanjutnya tentukanlah gambar di samping ini, titik O, pusat lingkaran, dan BD garis tengah. Nih, perhatikan ada 2 pertanyaan. Jika besar busur AD nilainya 60, nih 62 ya, 62 derajat, tentukan nilai dari X derajatnya. Nah, kalau yang B, ini yang dilihat bila segitiga apa di situ? PBC ya. PBC adalah sama sisi. Ya. Hitunglah Y derajatnya. Nah, jawab X derajat itu sama dengan setengah busur AB. Maka sama dengan setengah. Sudut lurusnya yaitu 180 derajat kita kurangi dengan 62 derajat ya. Maka hasilnya itu sama dengan setengah dikalikan 118 derajat itu sama dengan 59 derajat. Kemudian yang B, Y derajat itu sama dengan 90 ini ya, karena nilainya adalah siku-siku dikurangi 60 derajat ini. Nih, sama ya hasil dari tadi. Kemudian 90 derajat dikurangi 60 derajat, maka sama dengan 30 derajat. Nah, yang pertama, simpulannya sudut BCD itu sama dengan 90 derajat. BCD ini 90 derajat. Sebab sudut DF ya. DF itu sama dengan sudut keliling yang menghadap diameter. Kemudian yang kedua, jika sudut DCO ya, DCO ini sama dengan DCO ini sama dengan sudut DOC ya, DOC. Atau sama dengan sudut CDO. CDO itu nilainya berapa? Nah, CDO itu CDO ini ya, itu nilainya adalah tadi X derajatnya berapa ya, atau ini busur AD-nya itu berapa? 60 derajat. Sebab segitiga PBC itu sama sisi ini, sama sisi ya. Oke, kita lanjut contoh yang kelima. Pada gambar di bawah ini O titik pusat. Ya, titik pusatnya di O. Kemudian lingkaran KM ini sama dengan nilai
diameternya. Sudut KJL mana ini? Kita lihat KJL. Nah, itu nilainya sudah dituliskan di soalnya, yaitu 117 derajat. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Dan sudut KML ini 48 derajat. Tentukanlah yang A. Besar busur LM. LM ini nilainya berapa? LM. Kemudian besar B derajat, ya, B derajat berapa ini di sini nih. Kemudian besar A derajat ini berapa? Kemudian yang terakhir besar busur KN. KN ini juga nilainya berapa? Ya, KN. Oke, kita langsung jawab saja. Yang A besar busur LM. Ya, LM ini sama dengan, ini kan pelurus ya, 180 derajat dikurangi busur KL. Nah, KL ini berapa? KL. Yang jelas ini kan sama ya, dihadapkan dengan sudut J. Maka 2 dikalikan 48. Ya. Maka 180 derajat ya dikurangi 96 derajat, hasilnya 84 derajat. Kemudian lanjut yang B, besar A derajat itu sama dengan sudut KML. Ya, KML itu sama dengan 48 derajat. Yang T, besar B derajat. Besar B derajat ini berapa? Nah, dilihat nih. 117 derajat dikurangi 48 derajat. Maka sama dengan 69 derajat. Besar busur KN. Nah, besar busur KN. Ini nilainya sama ya, rumusnya seperti yang tadi ini. Yang LM yaitu 180 derajat dikurangi 2 kali 69. Ya. 69 itu kan nilai B ya, busur B ini. Nah. Maka nilai hasilnya 180 derajat dikurangi 130 derajat sama dengan 42 derajat.